Shalom, jumpa kembali dalam acara Pesan Gembala, terutama untuk saudara-saudara yang terkasih dan terlebih lagi buat jemaat dari GBI-GBN, GBI-WTC, dan GBI Cipondoh Narita. Salam jumpa kembali dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Nah, kita masuk hari ini adalah mungkin saat ini banyak orang bertanya-tanya. Kita tahu berita di luar, kita tahu dari berita kata-kata orang bahwa kita sedang tertimpa bencana. Nah, kalau tertimpa bencana, banyak orang nafsir-nafsir, mengasumsikan, berpendapat ini semua terjadi karena ini, karena itu. Dan repotnya itu bisa berbeda, bertentangan. Satu pihak mengatakan ini karena dosa kita, ya. Seperti ada kan nyanyian Ebit kalau kita kutip, itu mengatakan mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita. Nah, itu ada yang ngambil demikian, ya. Apakah betul? Ya kita tidak tahu, hanya Tuhan yang tahu, ya. Tapi ada juga pihak lain yang berkata, inilah pengurapan Tuhan yang luar biasa di akhir zaman. Jadi akhirnya bertentangan, begitu banyak pendapat, begitu banyak asumsi yang keluar, akhirnya bisa menyebabkan, bukan selalu menyebabkan, tapi bisa menyebabkan pertentangan yang makin lama makin tajam, dan akhirnya timbul juga perpecahan hanya karena kita tidak mendasarkan semuanya kepada firman Tuhan. Kalau begitu, kalau kita lihat ya, ada begitu banyak. Kita harus tahu bahwa memang hidup ini tidak mungkin akan lancar-lancar saja semua, akan enak-enak saja semua, akan santai saja semua. Tidak mungkin. Satu kali atau berapa kali saya tidak tahu, terserah Tuhan. Itu pasti ada masa-masa di mana ada masa yang menekan, masa yang rasanya seperti sengsara, memberi ketakutan dan lain sebagainya. Nah, malapetakan dan sebagainya. Nah, kita harus menyikapinya. Pertama, tidak diwarnai dengan kepanikan yang berlebihan. Kenapa? Kalau kita diwarnai atau dihinggapi kepanikan berlebihan, maka ketenangan kita terganggu. Dan kalau kita tidak tenang dengan betul, maka kita juga tidak bisa berdoa dengan sebaik-baiknya. Karena firman Tuhan mengatakan, hatimu biar tinggal tenang, agar kita bisa tetap berdoa dengan baik. Yang kedua, janganlah kita juga ikut-ikutan orang lain begitu aja. Wah, saya pro si ini, saya pro si itu, saya setuju ini, jangan. Tapi kita dasarkan semuanya kepada firman Tuhan. Artinya, kita jangan ngikuti asumsi belaka, ngikuti perkiraan belaka, ngikuti bahkan perasaan belaka, ya. Tapi harus dengan bijak. Apa artinya dengan bijak? Dengan pengertian yang berdasar akan firman Tuhan. Pertama, kalau gitu, kita harus mengetahui apa sebenarnya itu, kenapa itu terjadi. Dan semuanya kita tahu bahwa kenapa. Ada yang berkata, kita kan punya Tuhan, tapi kok diem aja. Nah, ini daripada kita menyalahkan Tuhan, daripada kita menyesali Tuhan, daripada kita limpahkan segalanya dalam tangan Tuhan, begitu saja, mari kita belajar. Karena Alkitab mengajarkan banyak tentang hal-hal seperti ini. Waktu bencana terjadi, waktu malapetaka menimpa, itu ada banyak hal penyebabnya. Nah, kalau kita belajar sekarang, pertama-tama kita baca di antara lain ada 4 penyebab. Kenapa hal yang tidak enak, hal yang menyedihkan, hal yang berupa malapetaka bisa terjadi di dunia atau belahan tertentu dari dunia ini. Ya, yang pertama Alkitab mengatakan itu bisa saja sebagai hukuman Tuhan, hukuman dari Tuhan. Artinya bukan selalu, ya, salah satunya adalah penyebabnya hukuman dari Tuhan. Ya, kita harus tahu. Artinya ini murka Allah yang sedang tercurah ke dunia atau ke bagian dari dunia itu yang membuat itu terjadi. Kenapa? Karena dosa manusia yang sudah nampaknya tidak bisa ditoler lagi oleh Tuhan. Contohnya apa? Misalnya api dan belerang yang jatuh ke daerah Sodom dan Gomora. Ya, kalau Anda seluruh dunia ada banjir Nabi Nuh. Mari kita baca di Kejadian 18 ayat 17 sampai 21. Mari kita baca Kejadian 18 ayat 17 sampai 21. Apa kata firman Tuhan tentang hal-hal semacam ini? Mari kita lihat, ya. Kejadian 18 ayat 17 sampai 21. Alkitab berkata, berpikirlah Tuhan, apakah aku akan menyembunyikan pada Abraham apa yang hendak kulakukan ini? Bukankah sesungguhnya Abraham akan menjadi bangsa yang besar serta berkuasa, dan oleh dia segala bangsa di atas bumi akan mendapat berkat. Ayat 19. Sebab aku telah memilih dia supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya, supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan, dengan melakukan kebenaran dan keadilan, supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikan kepadanya. Seluruh itu berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora, dan sesungguhnya sangat berat
dosanya, sangat berat dosanya. Maka kata Tuhan juga, baiklah aku turun untuk melihat apakah benar-benar mereka telah berkelakuan seperti keluh kesah orang yang telah sampai kepadaku atau tidak. Aku hendak mengetahuinya. Jadi ini karena dosa yang besar, ya. Lalu kemudian kita bisa baca lagi bagaimana selanjutnya. Itu Kejadian 19 ayat 24 dan 25. Mari kita lihat Kejadian 19 ayat 24-25. Kemudian Tuhan menurunkan hujan belerang dan api atas Sodom dan Gomora, berasal dari Tuhan, dari langit, dari tunggang balikannya lah kota-kota itu dan lembah Yordan dan semua penduduk kota-kota dan tumbuh-tumbuhan di tanah. Tapi istri Lot yang berjalan mengikutinya menoleh ke belakang lalu menjadi tiang garam. Tuh salah satu penyebab yang pertama, murka Tuhan, hukuman dari Tuhan karena ada kesalahan yang Tuhan sudah tidak bisa tolerir lagi. Tapi jangan bilang Tuhan kita kejam loh ya. Tuhan kita beri kesempatan untuk bertobat, beri kesempatan kita untuk kemudian berbalik dari jalan jahat untuk mengikuti jalan-jalannya, yaitu jalan yang benar. Tapi kalau tidak mau juga, akhirnya murka Tuhan yang turun, ya. Kita harus tahu. Itu yang pertama. Jadi jangan asal kita kata, oh ini pasti murka Tuhan. Yang tahu adalah Tuhan sendiri. Kalau kita mau tahu, kita boleh berdoa dan bertanya pada Dia. Yang kedua, ada sebagai cobaan dari si jahat. Jadi bukan Tuhan yang memberikan cobaan. Tapi kan Pak, Tuhan katakan tidak ada semua yang bisa terjadi tanpa seizin Tuhan. Jadi berarti kan rencana Tuhan. Kita harus tahu. Ya, berarti kan kehendak Tuhan. Nah, kita harus tahu tentang kehendak Tuhan. Ada dua macam kehendak Tuhan. Yang pertama disebut dengan perfect will. Itu betul-betul rencana keinginan yang menjadi kehendak Tuhan. Artinya rencana dari Tuhan. Nah, kita perlu tahu. Firman Tuhan mengatakan Tuhan tidak pernah merencanakan yang jelek buat kita. Pasti untuk kebaikan kita. Tetapi ada kalanya, karena manusia itu tambeng, kata orang Jawa ya, bebal. Maka ada yang lain yang kurang baik, tapi Tuhan izinkan terjadi. Tidak semua jodoh itu dari Tuhan loh ya, yang orang bisa dapatkan. Memang jodoh itu Tuhan yang tentukan. Tetapi orang yang dapatkan, orang yang cari, dan orang menikah belum tentu dari Tuhan. Kadang-kadang maksa dia, saya maunya ini Tuhan. Nah kalau Tuhan izinkan itu namanya bukan rencana Tuhan, bukan kehendak Tuhan, tetapi seizin Tuhan. Itu yang disebut dengan permissive will. Jadi bedakan. Jadi bukan salah Tuhan di sini. Ya, karena orang yang ngotot. Karena Tuhan ciptakan kita manusia dengan kehendak bebas, free will. Tuhan tidak ciptakan manusia kita sebagai boneka yang sesuai maunya Tuhan aja, atau robot yang bergerak sesuai dengan program. Tidak, Dia ciptakan kita sebagai makhluk dengan kehendak bebas. Nah, karena itu Tuhan bisa izinkan pencobaan dari si jahat turun atas kita, ya. Mari kita lihat Wahyu 2 ayat 10. Wahyu 2 ayat 10. Wahyu 2 ayat 10 berkata, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Ini maksudnya cobaan yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan, iblis si jahat akan melemparkan beberapa orang di antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai. Cobaan yang melemparkan iblis dari si jahat. Dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. 10 hari berbicara satu periode tertentu. Nah inilah cobaan ya. Hendaklah, tapi itu apa buat kita? Nah ini ada juga untungnya buat kita. Kita berjuang untuk mengalahkannya. Supaya kita bisa tetap setia kepadanya, kepada Tuhan sampai mati. Maka aku akan mengaruniakan padamu mahkota kehidupan. Jadi kita yang berkehendak bebas ini diberi kesempatan oleh Tuhan untuk melalui semacam ini. Agar kita bisa berjuang, dan kalau kita menang, kita akan mendapat mahkota kehidupan. Itu yang kedua, pencobaan dari si jahat, ya. Lalu kita lihat Yakobus 1 ayat 2 dan 12 sampai 13. Yakobus 1 ayat 2 dan juga ayat 13 sampai 12 sampai 13. Kita lihat kitab Yakobus. Ya, Yakobus 1 ayat 2 dan 12 sampai 13. Yakobus 1 ayat 2. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus. Nah ini, iman itu apa sih? Iman itu berarti proses, bukan satu kali langsung selesai. Prosesnya gimana sih akhirnya menjadi makin baik, makin baik. Ya. Sebentar ya, ayat 2, ayat 2 tadi salah, saya baca ayat 1 tadi. Ini ayat 2. Sebab jika ada seorang masuk ke dalam, ini Yakobus 2. Yakobus 1 ayat 2 saya ya.
Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Anggaplah berarti bukan betul-betul dirasakan bahagia, mungkin dirasakan menderita, tapi anggap sebagai satu kebahagiaan. Apabila kamu jatuh, kata jatuh menunjukkan posisi yang di bawah, posisi yang gak enak, ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Pencobaan, nah ini ya, kalau pencobaan itu dari si jahat. Nah, kalau Tuhan namanya dari ujian. Sebab kamu tahu bahwa ujian dari imanmu itu, nah dari Tuhan, kenapa diizinkan? Buat Tuhan ini adalah ujian untuk iman kita. Dan kalau kamu bisa berhasil untuk jalan terus dengan baik, itu akan menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kurang suatu apapun juga. Nah ini kenapa Tuhan izinkan itu terjadi, permissive will tadi ya. Dan kita baca lagi dari Lukas 4 ayat 13. Jangankan kita, kenapa Tuhan biarkan dicobai? Jahat dong Tuhan. Kenapa Tuhan izinkan kita dicobai? Untuk tadi memberikan kita ujian iman. Jangankan kita, Tuhan Yesus juga dicobai oleh si iblis kok ya. Mari kita baca Lukas 4 ayat 13. Jadi si jahat itu memang ingin mencobai terus. Maksudnya cobaan itu godaan supaya kita terjatuh. Lain dengan ujian. Ujian itu melihat sampai di mana kebertahanannya, kebagusannya dan sebagainya ya. Coba kita lihat Lukas, dari Injil Lukas 4 ayat 13. Lukas 4 ayat 13. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya. Nya huruf besar bagi Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus juga dicobai, tapi dia dicobai, dia menang. Jangan kita dicobai makin kalah terpuruk, makin jatuh dalam pencobaan, jangan. Dan menunggu waktu yang baik. Artinya apa? Mau nyobai lagi dengan segala. Iblis tidak pernah kenal kata kapok loh. Kecuali saat masuk di neraka nanti baru kapok. Nah ini belum. Jadi belum ada kata kapok. Jadi akan datang aja pencobaan pada diri kita itu setiap saat kalau kita tidak berwaspada. Nah inilah sebagai cobaan dari si jahat. Ya itu adalah yang berikutnya. Mari kita baca juga 2 Petrus 2 ayat 9. 2 Petrus 2 ayat 9. Ayat-ayat untuk meneguhkan kita supaya kita ngerti inilah firman Tuhan. 2 Petrus 2 ayat 9. Ya, 2 Petrus 2 ayat ke-9. 2 Petrus 2 ayat ke-9. Firman Tuhan dengan jelas mengatakan, ya karena lembarannya cukup tipis, jadi bukanya juga agak sulit, banyak yang nempel. 2 Petrus 2 ayat 9. Nah kita melihat, maka nyata bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang saleh dari pencobaan dan tahu menyimpan orang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman. Apa intinya? Apa esensi dari ayat ini? Esensinya adalah bahwa Tuhan akan menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan. Nah kalau ini misal ini pencobaan, maka berharap pada Tuhan. Karena firman Tuhan mengatakan pada kita, janji firman Tuhan yang ya dan amin mengatakan Tuhan akan menyelamatkan. Tapi tidak semua orang loh ya. Hanya orang saleh. Maka jadilah Anda orang saleh. Jadilah saya orang saleh. Amin. Nah ini yang kedua. Jadi pencobaan dari si jahat. Kita harus bertahan dari segala pencobaan ini. Dan menjadi orang saleh. Yang ketiga. Kalau yang pertama adalah sebagai hukuman dari Tuhan. Yang kedua pencobaan dari si jahat. Yang ketiga adalah penyaringan. Penampian. Ya. Kadang-kadang ada penampian kita merasa nggak enak. Misalnya, saya pernah baca buku yang mengatakan ada seorang hamba Tuhan yang jemaatnya banyak sekali. Tapi tiba-tiba terjadi sesuatu. Tinggal 1/4-nya. Waduh, ternyata itu penyaringan. Waktu dia menangis dan berdoa pada Tuhan, katanya di buku itu. Tuhan mengatakan ini penyaringan. Ya. Jadi artinya yang tertinggal ada orang dianggap Tuhan layak untuk ada di sana. Nah, kalau kita ada penyaringan berarti kita akan disaring, ditampi sehingga jadi orang yang layak sebagai umat Tuhan. Kalau kita menampi beras, ya, maka yang gabah-gabah akan kita singkirkan. Nah, itu adalah namanya penampian. Jadi mencari yang layak, ya. Itu ada pada Daniel 11 ayat yang ke-35. Daniel 11 ayat yang ke-35.
Kita baca firman Tuhan. Daniel pasal 11 ayat yang ke-35. Daniel pasal 11 ayat yang ke-35. Sebagian dari orang-orang bijaksana itu akan jatuh. Artinya tidak memenuhi syarat lagi. Supaya dengan demikian diadakanlah pengujian, penyaringan, dan pemurnian antara mereka sampai pada akhir zaman. Dan akhir zaman itu belum mencapai waktu yang telah ditetapkan. Waktu itu belum akhir zaman. Tapi penyaringan juga sudah ada. Seringkali Tuhan melakukan penyaringan. Jadi yang kurang begitu layak di hadapan Tuhan itu akan terjatuh. Tapi yang betul-betul layak dan betul-betul sungguh-sungguh itu akan tetap ada di sana. Berikutnya Daniel 3 pas ayat 12 dan 15 sampai 16 mengatakan, Daniel pasal 3 ayat 12 dan 15 sampai 16 mengatakan demikian. Kita lihat apa kata firman Tuhan. Daniel 3 ayat 12 mengatakan, ya, ada beberapa orang Yahudi yang kepada mereka telah Tuanku berikan pemerintahan atas wilayah Babel. Artinya orang sudah diangkat, sudah dimuliakan, antara lain yaitu yakni Sadrah, Mesar, dan Abednego. Orang ini tidak mengindahkan titah Tuanku, ya Raja. Mereka tidak memuja dewa Tuanku dan tidak menyembah patung emas yang telah Tuanku dirikan. Apa maksud semua ini? Penyaringan dari Tuhan. Kamu lihat sampai di mana? Apakah Sadrah, Mesar, Abednego betul-betul layak? Secara dunia mereka dapat jabatan tinggi, tapi secara rohani mereka harus disaring dulu. Apakah betul layak menjadi hamba-hamba Tuhan? Ya. Lalu ayat 15 sampai 16. Sekarang kata Nebukadnezar pada mereka, pada Sadrah, Mesar, Abednego, jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat ini. Ini kan yang Tuhan inginkan. Kalau mereka menyembah itu, maka dimuliakan oleh Nebukadnezar. Tapi berdosa besar kepada Tuhan. Nah, itu berarti tidak lolos dari penampian, tidak lolos dari penyaringan. Nah, tapi kalau mereka tidak berbuat, maka. Tapi jika kamu tidak menyembah, tidak berbuat yang tidak berkenan hadapan Tuhan tuh, ya, maka kamu akan dicampakkan segitu juga dalam waktu lain lagi. Seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan kata Nebukadnezar, aku mau tahu dewa manakah yang dapat memperlaksanakan kamu dari dalam tanganku. Lalu Sadrah, Mesar, Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab pada Tuanku dalam hal ini. Kenapa? Ayat 17 saya teruskan saja. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tapi seandainya tidak pun, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Artinya apa? Walaupun ancamannya maut, tapi mereka lolos dari penyaringan. Mereka tidak jatuh di dalam, tidak keluar dalam penampian ini. Mereka memenuhi syarat layak di hadapan Tuhan. Itu penyaringan. Kadang-kadang sesuatu yang berat, sesuatu yang menimpa, sesuatu yang sepertinya malapetaka adalah dalam bentuk penyaringan dari Tuhan, atau disebut juga penampian. Yang terakhir dari 4 ini, ya, mungkin ada lagi tapi saya bicara 4 saja hari ini. Adalah ini proses pemurnian dari Tuhan atau pemrosesan dari Tuhan. Nah, mari kita baca Mazmur 66 ayat 10. Mazmur 66 ayat 10. Mazmur 66 ayat yang ke-10. Sebentar, saya cari dulu sebentar ya. Mazmur 66 ayat yang ke-10. Mazmur 66 ayat 10 berkata, sebab engkau telah menguji kami ya Allah, dan telah memurnikan kami seperti orang memurnikan perak. Perak kalau murni harganya jauh lebih mahal daripada perak tidak murni. Emas yang murni karatnya sangat tinggi, itu harganya lebih mahal daripada emas yang bercampur tembaga atau logam-logam lainnya. Jadi kalau manusia dimurnikan Tuhan untuk apa? Menjadikan kualitasnya jauh lebih baik daripada semula. Jadi itu adalah rencana Tuhan buat kita. Nah, kita bisa tahu dari ada 4 ini. Nah, yang mana Anda perlu tahu bahwa walaupun bencananya sama beberapa orang,
Walaupun musibahnya sama buat beberapa orang, tapi tujuannya bisa berbeda. Tergantung masing-masing gimana hubungannya dengan Tuhan. Masing-masing bagaimana di mata Tuhan. Nah, jadi kalau gitu kita perlu tahu dong. Ada bencana buat banyak orang, termasuk kita misalnya juga ngalami yang gak enak itu. Kita masing-masing perlu bertanya pada Tuhan. Buat aku yang mana ya Tuhan? Kalau yang pertama, hukuman dari Tuhan, tidak ada jalan lain. Hanya satu, mengakui dosamu, yaitu merendahkan diri, minta ampun, dan bertobat, berbalik dari jalan yang jahat. Maka Tuhan akan pulihkan kita. Yang pertama, ya, itu kalau karena penghukuman. Yang kedua, karena kalau cobaan dari jahat. Tak lain tak bukan buat kita apa. Kita harus bertahan, ya, bertahan dan minta pertolongan Roh Kudus untuk menguatkan kita, makin tekun kita, bukan makin menyalahkan Tuhan, bukan makin meratap, bukan makin berputus asa, bukan makin menyesali nasib, tapi bertahan, ya, bertahan dalam cobaan akan menghasilkan ketekunan, akan menghasilkan sesuatu yang sempurna. Kalau yang ketiga, yaitu penyaringan, kita bentuk diri kita agar kita lolos dari penyaringan ini. Nah, kalau yang keempat, pemurnian, kita harus bertahan dan tetap setia, karena Tuhan akan meningkatkan kualitas kita, kualitas rohani kita makin tinggi, dan kita bisa naik to the next level. Secara bertahap akan mencapai tahap yang Tuhan inginkan, yaitu menuju kepada seperti Yesus. Ya, saya ulang. Jadi kalau itu hukuman, maka bertobat dan berbalik. Kalau cobaan, ya bolehlah Anda menangis, tapi bersama dengan kuasa Tuhan, bukan menangis sendiri. Kalau penyaringan, berjuang agar bisa lolos dan lulus. Kalau pemrosesan, tabah, tekun, berserah sampai naik ke next level. Jadi para pendengar yang saya kasih, biar kita semua bisa mengetahui apa yang terjadi pada diri kita. Nah, belum tentu sama dengan apa yang terjadi pada sahabat kita. Yang terjadinya sama, tapi penyebabnya, tujuan Tuhan berbeda. Dan biarlah masing-masing dari kita merespon dengan baik, sesuai dengan dasar firman Tuhan, sesuai dengan apa yang Tuhan ungkapkan kepada kita. Itu paling penting. Kita tahu apa maksud Tuhan pada kita. Dan percayalah, maksud Tuhan selalu baik buat kita. Haleluya. Amin.